kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi, jaga-jaga. Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Ujaran kebencian atau ancaman yang terus digaung-gaungkan oleh para pembenci yang terus dilayangkan terhadap Pak Jokowi, bahkan muncul ancaman-ancaman yang katanya akan membakar rumah Pak Jokowi, teman-teman. Waduh, apakah ungkapan-ungkapan tersebut patut untuk kita terus toleransi, dan apakah ungkapan-ungkapan tersebut patut untuk kita wajarkan yang dilayangkan oleh seorang purnawirawan Tentara Nasional Republik Indonesia yang memberikan ungkapan-ungkapan yang tentu saja menjadi diksi yang dilihat oleh banyak orang yang membuat masyarakat bisa saja berbuat nekat sampai melakukan ungkapan yang ia sampaikan tersebut, teman-teman. Waduh. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini tentu saja menuai beragam pendapat dari sebagian besar para warganet. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bagaimana pendapat dari sebagian besar para warganet terkait ungkapan dari sosok Sunarko ini yang memang dianggap telah berlebihan terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tahu nih. Kumpulan iblis ya yang berwujud manusia. Inilah dia si kumis, si Sunarko. Sunarko, kau nggak punya adab sama sekali, ya? Kau berbicara membangsatkan Pak Jokowi. Kau yang bangsat, kau Sunarko. Ya kan, sampah masyarakat. Hanya bisa membawa perpecahan di negara Republik Indonesia ini, menebar kebencian. Narko, kumis, ya, kau tuh bukan siapa-siapa. Udah aku bilang berulang-ulang, kau cuma sampah masyarakat yang rakus jabatan. Kenapa? Kau capek kali minta jabatan sama Bapak Joko Widodo. Dulu waktu sewaktu Pak Jokowi menjabat jadi presiden, ternyata nggak diberikan, maka dendam kau sama Pak Jokowi. Dan kau berharap ya supaya Pak Prabowo jadi presiden, kau dapat jabatan, ternyata nggak dapat juga. Berkaca diri kau Sunarko, macam betul aja kau di negara Republik Indonesia ini. Mantan jenderal, kok bisa orang kayak gini jadi jenderal? Nggak ada adabnya sama sekali. Itu udah aku bilang, ini jadi jenderal karena backingan, bukan karena kepintaran. Tak ada otaknya sama sekali, tak ada adabnya. Dia bilang kan, si bangsat Jokowi ini belum menunjukkan ijazahnya. Kau lah yang paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Kau siapa? Sehingga Jokowi Widodo harus menunjukkan ijazahnya. Kau bukan siapa-siapa. Hanya sampah masyarakat. Berkaca diri kau. Tahu-tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan, kata dia, mencemarkan nama baik. Kawan kau siapa? Si Panci itu memfitnah. Ya wajar loh ditersangkakan. Inilah otak ya kan. Kalau nggak punya otak sama sekali, hanya karena uang, jabatan, sehingga meremehkan, merendahkan, menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sunarko, kesek kaki Joko Widodo lebih berharga dari orang seperti kau. Kata dia kan, ini kan aparat juga ikut bajingan ini. Kalian semua yang para bajingan, iblis yang berbentuk manusia. Terus kata dia kan, betul kan? Betul. Si Panci itu paling tinggi ketawanya. Panci, mudah-mudahan kau ya kan nanti mendekam di penjara ya kan, seumur hidup kau, biar ada efek jerah. Buat pihak kepolisian, udah selesai, ya dilimpahkan ke kejaksaan. Lengkapilah. Apalagi udah berapa lama kasus ini dibiarkan sehingga orang-orang kayak gini sesuka hati menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini dengan menyebutkan bajingan, bangsat. Bahkan aparat sendiri dikata-katai bajingan. Kalian diam saja. Coba buka mata kalian itu, ya, aparat keamanan, pihak kepolisian. Manusia kayak gini nggak pantas kalian ya kan diamkan di negara Republik Indonesia ini. Makin lama makin jadi-jadi. Ini lagi si Sunarko ini. Ya, mantan jenderal tapi tak punya harga diri. Kalian itu ya, khususnya kau tuh Sunarko, macam iblis kau, menebar kebencian setiap hari. Terus kata dia kan, orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazahnya, yang kita minta malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Bengak dan kau pelihara Sunarko, kau buang ya. Joko Widodo tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada siapapun. Kalian yang menuntut Pak Jokowi ijazahnya palsu sampai hari ini, ya, tuh si Panci kawan kau itu tidak pernah membuktikan mana ijazah Joko Widodo yang dituduh palsu. Negara kita ini negara hukum Sunarko, kau pasti tahu itu. Katanya mantan jenderal kau, kenapa bengak kali kau?
Orang yang memfitnah, menuduh ijazah orang palsu, dia yang harus mendalilkan, bukan Joko Widodo kalian paksa untuk menunjukkan ijazahnya. Manusia biadab betul kau, manggil Pak Jokowi dengan perkataan bangsat. Yang kau panggil itu adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Manusia biadab seperti kalian ini ya kan, cocoknya diringkus, dimasukkan ke penjara, biar aman negara Republik Indonesia ini. Nggak sadar diri, ngaku ya kan jenderal. Jenderal apa kau? Adab kota ada sama sekali. Memanggil orang dengan sebutan bangsat, bajingan, macam kau lah yang paling patah dia di negara Republik Indonesia ini. Udah cukup sudah ya, udah jadi mantan, udah pensiun, udah bawa tanah kau, umur kau udah maghrib, ya kan, urus keluarga kau, mau saya repot-repot kali kau ngurusin Pak Jokowi. Menjijikkan tingkah kalian ini. Sudah kata dia kan, jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Kalianlah orang-orang bangsat di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang yang hanya gila jabatan, gila uang, gila memikirkan perut sendiri. Kau Sunarko, ya, keset kaki Jokowi lebih mulia daripada kau. Kau bukan siapa-siapa, tidak level Jokowi Widodo. Jadi kalau kau bicara itu, kau bercermin diri dulu. Yang kau hina, yang kau rendahkan itu siapa? Mantan presiden, sementara kau hanya mantan apa? Mantan narapidana ya, yang seharusnya kena penjara kemarin, tapi karena kebaikan tuh Panglima TNI dan Luhut Binsar Panjaitan, kalau nggak mendekam kau di penjara. Karena apa? Karena senjata ilegal, senjata yang kau seludupkan. Manusia kayak gini kok dipercayai. Buat seluruh Indonesia, kalau ada orang-orang seperti ini berkoar-koar di negara Republik Indonesia ini, tak usah didengarkan. Ini adalah perkumpulan orang-orang gila yang hanya kerjanya menghina, merendahkan mantan pemimpin. Sesuka-suka hati, bangga pula kau itu ya kan, kau panggil Pak Jokowi bangsat, Jokowi bangsat. Habis itu ya si Panci paling keras suaranya, Mama Benga, itulah yang bisa kau bodoh-bodohi. Itu memang kelompok kau, sekelompok iblis Dajjal yang merusak negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi buat kau Sunarko, berkuasa sekali lagi, berulang-ulang, keset kaki Joko Widodo, ya lebih mulia daripada kau. Kau hanya sampah masyarakat yang patutnya ya kan dibuang jauh-jauh dari negara Republik Indonesia ini. Mantan jenderal tapi kelakuan macam orang tidak berpendidikan, tidak punya moral, tidak punya agama, tidak ada ya rasa hormat kau sama mantan presiden. Level kau itu bukan Joko Widodo ya. Kau dengan level orang yang tidak sekolah saja tidak level sama kau. Karena apa? Karena otak kau tak ada, adab kau tak ada, sopan santun tak ada, etika berbicara tidak ada sama sekali. Cuman kelompok kau saja yang mengagung-agungkan kau seolah-olah kau orang hebat. Padahal cuman sampah masyarakat. Muak kita nengok orang-orang di negara Republik Indonesia ini yang gampang sekali merendahkan mantan pemimpin. Sunarko, dengar kau sini ya. Joko Widodo ya adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini dan banyak orang yang mencintainya. Jangan kau pikir Joko Widodo itu ya kan karena kebaikannya dia tidak pernah melawan, lantas suka-suka kau mau membangsatkannya. Banyak pendukung Joko Widodo ya, biar kau tahu juga. Dan mudah-mudahan secepatnya tuh yang banyak kali ketawanya itu si Panci kawan kau itu ya kan cepat mendekam di penjara. Dan kau juga seharusnya ya, kalau saja Pak Jokowi itu mau dituntut Pak Jokowi kau pencemaran nama baik, menghina mantan pemimpin, seolah-olah kau yang paling berkuasa di negara Republik Indonesia ini. Sadar diri kau ya, cuman pensiunan, orang yang sudah tua bau tanah tapi tak sadar diri, orang hina yang suka menghina orang lain. Kalian ini ya adalah orang-orang paling hina di negara Republik Indonesia ini, karena yang ada di otak dan muncung kalian itu hanya menghina orang lain. Manusia pecundang kayak kalian gini ya kan, manusia paling bajingan di negara Republik Indonesia ini yang merasa dirinya paling benar. Ini aparat kepolisian lagi yang terlalu membiarkan orang-orang seperti ini berkoar-koar setiap hari merendahkan mantan pemimpin. Buat Polda Metro Jaya, kapan lagi mau diselesaikan kasus ya pelaporan Bapak Joko Widodo? Udah muntah kita nengok orang ini setiap hari merendahkan pemimpin. Capek kita sudah masalah ijazah ini, itu saja udah hampir 1 tahun lebih ya. Senang kalian melihat pemimpin yang sudah banyak jasanya membangun negara Republik Indonesia ini setiap hari dihina, dicaci maki, direndahkan. Polda Metro Jaya, bangun kalian. Itu lagi kejaksaan ya, terimalah sudah
Tangkap tuh si Panci itu dan kawan-kawannya itu. Bikin semak aja di negara Republik Indonesia ini. Membuat kerusuhan, menebar kebencian, menghasut Indonesia. Sekali lagi aku bilang sama kau, Kumis, ya. Kaulah manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini, bukan Joko Widodo. Jadi kalau kau memanggil Joko Widodo bangsat, berkaca diri dulu kau. Kaulah manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini, bukan Joko Widodo. Paham kau? Tak ada kontribusi kau dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Kalau Joko Widodo sudah jelas, ya dia mantan presiden terbaik yang membangun negara Republik Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, kau buka mata kau itu. Jangan karena kau tak dapat jabatan lantas kau membenci Joko Widodo, ya kan? Kau bawalah kebencian kau itu sampai liang lahat nanti. Mudah-mudahan waktu kau menghina Joko Widodo, ya kan, lewat malaikat Israel, biar tahu kau nanti mempertanggungjawabkan hinaan kau itu kepada Pak Jokowi di akhirat. Kalau ada suaranya. Anda tidak boleh begitu. Harus ada kuasa hukumnya dulu. Tidak mengalami kuasa hukumnya. Nah, stop dulu. Ini seorang saksi dan pemohon. Tidak. Terus kemudian setelah saudara buka pintu, mereka langsung bergegas masuk ke kamar. Apa tujuan mereka masuk ke kamar yang saudara ketahui? Dari bapak. Cari bapak. Apakah setelah mereka masuk ke kamar itu ada bapak di dalam? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi juga ada beberapa petugas di luar kamar, di pintu kamar. Apakah itu adalah juga Silakan. Ya, ada berapa? Ya ini. Pagi Pak. Gimana Pak? Yang di video call. Kami berdasarkan ada surat kita dalam video call. Artinya apa? Ya silakan ngobrol aja, nggak apa-apa. Kami ada surat perintah penangkapannya Pak. Pak, kami dari Polda Metro Jaya. Dari sini Negara. Sudah saya katakan surat perintah penangkapannya kepada Pak Roy dan Pak Roy sudah baca. Saat ini juga kami bawa Pak Roy ke Polda Metro Jaya. Ya. Kami hanya menjalankan tugas Pak untuk menangkap Pak. Kalau yang nggak mau belum. Sudah kami sudah selesai. Ya sudah, ayo. Ini petugasnya namanya siapa? Saya itu Rosani. Itu? Rosani. Dari sudut Taman Negara. Dan bersama tim saya. pakai sepatu ya? Tidak bisa. Saya pakai sepatu. Udah silakan. Silakan. Bu, ibu punya kamera, emasnya juga buka kamera, sama-sama kita ini, ya. Juga disaksikan sama Pak Sepun itu ada 2 orang. Ya, baik, saudara. Kemudian tadi ada permintaan. Ini nggak benar kita nanya.
Surat kuasa. Ini sudah pengacaranya kan sekarang soal itu. Saya belum tanda tangan. Ibu mau bersedia atau tidak? Saya belum tanda tangan. Ibu mau bersedia tidak? Saya tidak mau tanda tangan sebelum Kalau betul saya ibu tidak bersedia. saya tidak mau tanda Kuasa tangan. hukum itu silakan datang ke kantor ya. Ya, Anda ilegal. Anda ilegal. Kami akan menuntut. Anda ilegal semua. Nanti kita makan dulu. Kalau misalnya makan sudah benar ya. Anda ilegal. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Saya sudah menyatakan dan dikatakan tidak sah. Ya. Tapi juga pertemuan dan mau bersedia sama dia. Tidak sah. Tidak sah. Ilegal. Ya, terima kasih. Diizinkan tidak? Tidak. Apakah Bapak Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada. Cocok, setuju. Berarti penipu, ya, dedengkote penipu tentang hal ijazah yo PDIP. Karena PDIP yang mengusung Pak Jokowi. Kalau benar ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Demi untuk kepentingan dari PDIP, kalau seandainya ijazahnya itu palsu, nah, yang patut disalahkan juga adalah PDIP. Kenapa kok sampai jadi wali kota 2 periode, gubernur 2 periode, presiden, terus dia cuci tangan gitu seenaknya aja. Setelah Pak Jokowi hengkang dari PDI terus sakit hati, malah menyalahkan sing salahku ya PDIP. Harusnya PDIP juga itu yang disalahkan, jangan Pak Jokowi aja kalau itu benar ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sudah tahu kalau itu palsu, lah kok dicalonkan jadi wali kota, gubernur dan presiden pada waktu itu. Giliran Pak Jokowi hengkang sakit hati, kowar-kowar menjelek-jelekan. Nah, malah ikut serta menggulingkan, jelek-jelekin Pak Jokowi. Iso-isone. Ya PDIP ya harusnya ya disalahkan juga. Penipunya ya tidak Pak Jokowi saja. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya PDIP yang harus lebih bertanggung jawab. Kok ya saenake dhewe cuci tangan. Giliran Pak Jokowi hengkang, punya partai sendiri sekarang, kebakaran, kepanasan. Sehingga para anggota PDIP malah disuruh untuk kowar-kowar, menjatuhkan, menjelek-jelekan. Nah, kudune yang bertanggung jawab, yang lebih bertanggung jawab ya PDIP yang mengusung Pak Jokowi. Yang mengusung Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur dan presiden. Penak mencuci tangan. Alah. Itu semuanya sebenarnya nggak penting juga. Karena UGM sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sah. Ya, secara data administrasi ada, nggak bisa dibantah lagi. Lawang yang bikin ijazahnya sudah mengatakan benar, ya harusnya yo UGM itu yang harusnya menuntut PDIP karo Pak Jokowi kalau memang ijazahnya itu palsu. Nah gitu nanti lah netizen, oh UGM takut sama Pak Jokowi. Lihat sekarang Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa sekarang. Harusnya ya beranilah. Apanya yang ditakutkan? Kan Pak Jokowi sekarang sudah rakyat biasa. Pena eram PDI. Langsung cuci tangan. Dia yang harusnya bertanggung jawab, yang mengawali. Benar itu saya setuju. Saya sangat setuju. Berarti PDI itu
menurut beliau penipu. Iya wis ngerti ngono kok goblok eram. Nah, sekarang giliran sudah selesai, nggak gabung lagi ke PDIP, sudah meraup banyak keuntungan dari Pak Jokowi. Di saat Pak Jokowi keluar dari PDIP, sakit hati, benci, kepanasan. Nah, kelihatan aja nanti membermu akan berkurang. Apalagi adanya PS, tambah kobong. Mendukung wacana itu kecuali kelicikan ambisi kekuasaan. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah Hirobbil Alamin masih diberi kesempatan. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang saya ucapkan dan semoga kita tetap tergolong orang-orang yang baik, yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Kalau udah ketawa berarti ada yang lucu ya. Video-video 01, 03 dan yang berselimut, komentar-komentar pendukung 01, 03 dan yang berselimut tuh pastinya bikin ngakak. Orang-orang bodoh tapi merasa hebat ya. Ya kalian ngelawan orang-orang termul, ya jauh lah termuliakan sama ternistakan sama termangkrak sama terbodoh. Terbodoh ngelawan orang terpinter. Termuliakan terpinter. Termul itu cantik-cantik juga. Makanya itu ada pendukung ternistakan yang sampai merasa aku masih cantik, lihat profilku. Najis amat, najis besar. Tukang fitnah, tukang hina, tukang apa itu? Penghasil provokator kok dilihat, sorry ya. Luar biasa Guntur Romli. Apa yang tidak memungkinkan? Siapa yang licik? Siapa yang licik? Luar biasa ya. Kalian itu kenapa selalu Jokowi yang kalian usik? Kenapa Megawati itu juga memperjuangkan anaknya Puan? Sama yang itu cowok? Ya kan? Megawati juga sampai bukannya waktu itu anggota DPR yang menang suruh ngalah demi cucunya apa demi siapa keluarganya Megawati. Ada 2 kan cewek cowok. Kasihan dia menang tapi suruh ngalah. Emang itu anaknya Puan itu udah pernah jadi apa itu anggota DPR? Bisa kerja apa tuh anaknya Puan? Kalian semua itu memperjuangkan untuk keluarga kalian. Kenapa kalian nggak usik tuh Megawati, Puan? Terus AHY itu bukannya juga anaknya SBY? Anaknya SBY itu bukannya juga jadi anggota MPR, anggota DPR? Anggota DPR, anggota MPR? Terus itu si AHY dijadikan ketua umum. Emang nggak ada yang tersakiti? Nggak ada yang tersakiti itu anggota apa itu Demokrat itu. Pasti ada yang tersakiti. Kenapa mesti ngangkat si AHY yang baru? Kan ada kader yang dari awal, kader yang bahkan yang mendirikan, yang lebih profesional, yang lebih bagus. Kenapa AHY? Itu jelas dinasti secara tidak langsung, hanya formalitas saja, voting atau pilihan. Ya, luar biasa kalian. Kenapa Jokowi nggak boleh memperjuangkan anaknya? Apa kamu itu juga nggak memperjuangkan anakmu? Seandainya kalian memperjuangkan anak kalian, terus ada yang mengintimidasi, marah nggak kalian? Tapi Pak Jokowi nggak pernah marah. Pak Jokowi kalian serang, Pak Jokowi nggak pernah balas. Makanya kalian mental sendiri. Karena Pak Jokowi nggak peduli sama kalian, omongan kalian. Karena apa? Kalian itu udah dianggap orang gila. Memang gila. Kalian itu sakit jiwa. Kalian itu udah sakit jiwa. 01, 03 dan yang berselimut. Menyerang. Ya, mohon maaf terjeda. Ya, bentar Wi. Ya, mohon maaf terjeda. Ya, kenapa harus Jokowi yang kalian serang? Kenapa nggak boleh? Semua orang tua itu memperjuangkan anaknya. Tapi kalian tahu kan, Kaisang itu dipilih sama PSI, ditunjuk, dipilih. Gibran ditunjuk, dipilih, ya. Nah, kalau AHY, siapa yang nunjuk, siapa yang milih? Bapaknya. Terus kalau Megawati itu si
Puan. Itu kan formalitas doang, walaupun memang dia partai yang besar menjadikan ada, bisa yang lain. Kenapa harus Puan? Kenyataannya nggak bisa kerja. Naudzubillahi min dzalik. Sakit ya Guntur Romli, sakit jiwa. Udah ke sumber waras. Kata Bapak tadi suruh ke sumber waras. Grogol. Masih ada kali ruang untuk kamu. Naudzubillahi min dzalik. Luar biasa ya. Selalu Jokowi yang diserang, tapi selalu menang. Tidak melawan, diserang terus, tidak melawan tapi selalu menang. Luar biasa. Sakitnya tuh di situ, di dalam otakmu Guntur Romli. Sakitnya tuh di situ, di dalam hatimu Guntur Romli. Novi sama udah gila ya? Apa udah stroke? Udah jadi tengkorak. Lu bau apa lu? Sakit lu? Oh, kok kayak bau apa? Oh, minyak wangi apa? Kayak sabun tapi bukan sabun. Wangi, Oh iya. wangi. Ini Oh. apa? Oh iya, ya. Wangi. Iya, ya, luar biasa lah ya kalian. Nih, saya sudah ada tamu yang nganterin duit. Jadi kalian yang menuduh saya itu buser, yang menuduh saya itu ngantri bansos, sorry. Saya alhamdulillahirabbil alamin belum pernah sekalipun mendapatkan bansos, apalagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak. Saya warisan dari orang tua saya ada nggak saya tengok? Saya ada warisan dari kedua mertua saya nggak sih tengok? Siapa yang lebih kaya? JK yang utangnya 30 triliun? Yang 30 triliun utangnya atau Termul ya kan yang tidak punya hutang tapi selalu ada masukan. Ya, tiap hari ada masukan. Alhamdulillah. Di rumah saja tapi ada masukan ya. Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin Guntur Romli ya? Ini insya Allah sejarah sebagai sejarah menjadikan sejarah 2029 2030 sejarah presiden wakil presiden 2 periode ya. Biar panas nih Guntur Romli, silakan guling-guling. 2 kali presiden, 2 kali wakil presiden. 1 presiden Prabowo, 2 wakil presiden Gibran. 2 kali kita dukung wacana 2 kali presiden Prabowo dan Gibran. Gerindra yang berselimut, yang mau memperjuangkan Prabowo 2 periode tanpa Gibran, mimpi lo ya. Yang ada juga lo mimpi gigit jari lo, orang-orang berselimut. Kalian itu dukung Gibran kemarin tuh karena berselimut Prabowo kan, biar dapat jabatan kan. Terus sekarang kalian tuh mau membelokkan gitu ya, mau apa? Mau Prabowo 2 periode tanpa Gibran, mimpi lo ya. Mimpi lo ya. Prabowo itu sudah mempersiapkan Gibran jadi presiden. Prabowo itu sudah mempersiapkan Gibran untuk menjadi presiden. Makanya selalu dilepas ke daerah-daerah biar dicintai rakyat. Dan Prabowo juga mengizinkan mahasiswa masuk ke istananya Gibran dan mengizinkan dibawa ke Papua. Itu pasti pakai izinnya Prabowo. Tanpa izin Prabowo Gibran nggak mungkin. Paham jongos-jongos babu setan 01, 03 dan yang berselimut. Puas ya? Jawaban saya apa yang tidak mungkin? Bakalan mungkin saja Prabowo Gibran 2 periode ya. Ya, Guntur Romli silahkan guling-guling sakit jantung, sakit jiwa. Novi silahkan stroke, silahkan jadi tengkorak. Ya, saya udah ada tamu mau kerja ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Termuliakan ya. Termuliakan itu ya selalu dimuliakan ya. Punya rumah, punya penghasilan, tidak punya hutang ya. Ya, baik hati, selalu dapat makanan, rezeki dan selalu bisa berbagi. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Terima kasih ya Guntur Romli, silahkan guling-guling 2 kali Prabowo Gibran kita dukung ya. Wacana narasi Prabowo Gibran 2 periode insya Allah terrealisasikan
Mantap. Nih. Pi. Termul. Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.